Eh, Ya, Selamat sore, Bu Nur Santi. sore Bu Rizka. Nah, kemarin kita sudah berjanjian ya untuk bertemu hari ini. Saya dengar Ibu mempunyai keluhan tentang murid Ibu di sekolah ya. Nah, sebelum kita mulai ya Bu, saya ingin tahu dulu apa yang ingin Ibu capai pada kegiatan kita dalam proses coaching hari ini. Saya ingin bicara ya, sharing dengan Ibu Rizka mengenai permasalahan yang saya alami tentang anak-anak saya ya. Iya. Saya kewalahan dengan anak saya yang sering banyak terlambat gitu dan malas banyak mengantuk, udah terlambat mengantuk lagi di sekolah. Nah, jadi Hmm. saya sering kira-kira menurut Bu Rizka apa sih yang bisa saya lakukan atau ada masukan barangkali. Jadi ketika saya bicara dengan Bu Rizka ini saya berharap nanti saya menemukan solusi yang tepat sehingga anak-anak saya yang suka terlambat, yang malas dalam belajar itu bisa untuk di tingkat apa tidak terlambat lagi dan bisa ditingkatkan aktivitasnya di dalam pembelajaran. Iya, iya, begitu. Eh, Kira-kira ya Bu, mungkin sejauh ini apa langkah yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini sebelumnya? Sebenarnya sebelumnya saya sudah melakukan langkah-langkah yang saya lakukan itu adalah yang pertama, saya mengingatkan anak-anak saya di dalam grup WA untuk tidak terlambat itu datang sekolah. Karena ketika saya tanya kenapa dia terlambat, umumnya mereka itu ketiduran, Bu Rizka. Nah, ketiduran, jadi saya mengingatkan supaya siap-siap besok pagi dan kemudian ketika sudah terlambat, tadi kan dua Bu ya yang terlambat, kemudian malas belajar. Nah, malas belajar itu karena mereka tidak mengulang materinya di rumah, ya. Kalau fisika itu kan materinya runut. Nah, jadi kalau Ya. dia tidak memahami materi sebelumnya, dia akan susah ke materi sebelumnya. Nah, saya sudah mengingatkan mereka di grup WA malam-malam untuk bisa mereka mengulang kembali materi yang sebelumnya untuk menghadapi materi yang besok akan kita pelajari. Dan begitu juga saya sudah melapor ke BK, inilah anak-anak saya yang bermasalah gitu dan minta dipanggil orang tuanya, kira-kira solusinya ada sama orang tua. Karena gini, kadang-kadang anak itu kan gini Bu Rizka, dia nggak tahu orang tuanya kalau anaknya itu terlambat. Kadang-kadang anak-anak itu ada yang sudah pergi dari rumah, ternyata dia nongkrong di warung gitu kan, banyak teman. Makanya kita ingin klarifikasi dengan orang tua apakah memang betul-betul dia terlambat itu karena ketiduran atau tidak gitu. Nah, itu yang pernah saya lakukan itu Bu Rizka. Iya, oke. Berarti dari cerita Ibu itu ya, solusinya berarti udah ada ya Ibu lakukan, berusaha untuk melakukan yang terbaik ya tentunya. Jadi apa rencana aksinya seperti apa yang sudah berjalan saat ini ya Bu? Ya itu tadi Bu Rizka, sanksinya yang pertama tadi, yang jelas setiap di dalam pembelajaran tentu saya selalu mengingatkan siswa saya. Nah, Hmm. Ananda, siapa yang mengulang pelajaran di rumah, kemudian kenapa Ananda terlambat gitu. Dan salah satunya kan saya juga di awal-awal itu sudah membuat namanya keyakinan kelas gitu Bu Rizka ya. Itu yang pertama. Tapi kalau keyakinan kelasnya kan baru-baru saat ini gitu. Nah, kemudian yang di grup WA juga berjalan, tetapi juga masih ada gitu ya, masih ada juga yang terlambat dan juga motivasi belajar yang rendah gitu kan. Jadi gimana lah gitu lagi Bu Rizka kira-kira. Dan kalau yang dengan dipanggil orang tua bersama BK itu, oh, kadang ada beberapa, nggak semua sih, ada beberapa dari mereka orang tuanya juga mengalah gitu. Oh, saya juga nggak sanggup sih untuk ngatur anak saya, terserah anak saya saja. Kalau dia mau sekolah ya tidak, ya lah saya nggak peduli gitu. Kalau memang betul-betul nggak sekolah ya berhentikan saja gitu. Jadi kita ini kan juga jadi pusing Bu Rizka. Apa yang mau kita ambil? Iya, iya. Jadi saya nampaknya ya, Ibu sudah memikirkan alternatif yang lain ya untuk menemukan solusi masalah ini. Nah, dari beberapa alternatif yang Ibu lakukan tadi, dari cerita tadi ya, mana yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu gitu?
Nah, yang terlebih dahulu mungkin lebih intens dengan orang tua. Nah, rencana saya ke depannya ada satu lagi Bu Rizka, mungkin yang belum saya lakukan gitu Bu Rizka ya. Itu saya membuat namanya grup paguyuban gitu. Jadi saya membuat semua nomor WA orang tua dan memasukkan satu grup. Jadi ketika anaknya terlambat, saya akan ngasih tahu gitu. Dan kadang-kadang juga anak itu kan mudah saja libur terlambat. Nah, kita telepon orang tuanya apakah benar dia kadang-kadang dia bilang kan ban sepedanya bocor. Kadang-kadang dia bilang itu dia mengantar adiknya terlebih dahulu. Ada juga yang mengatakan motornya dipakai dulu oleh orang tuanya pagi-pagi mengantarkan barang dagangan. Itu yang pernah saya juga. Nah, jadi salah satu yang akan ini saya laksanakan ya, saya akan membuat grup orang tua gitu untuk mengontrol. Nah, yang di antara yang saya lakukan itu yang pertama tadi memang dari orang tua. Nah, yang kedua lagi itu saya mungkin gini Bu Rizka ya, lebih mengintenskan gitu mungkin di grup WA gitu, mengingatkan mereka kembali, artinya memancing mereka dengan beberapa pertanyaan pada malam hari supaya mereka membaca kembali pelajarannya gitu. Seperti saya harus mengirim TTS sehingga dia membaca, membuat TTS itu dan dengan itu mereka terpancing untuk membaca materi sebelumnya. Mungkin itu Bu Rizka ya. Artinya gini, di grup WhatsApp itu bukan sekedar mengingatkan, tapi ada suatu trik atau metode atau strategi yang saya buat sehingga anak saya itu terpancing untuk mengulang materi sebelumnya. Mungkin itu ya Bu Rizka ya. Itu. Oke, oke, oke. Selain itu ya Bu, kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam permasalahan Ibu ini? Oke. Adakah? Iya, jelas sekali itu Bu Rizka, karena permasalahan anak itu nggak bisa sebatas kita sebagai guru mapel. Ya, saya kan ini sebagai guru mapel ya. Maka saya harus melibatkan yang pertama itu adalah walas, karena walas itu lebih dekat ya psikologinya dengan anak. Yang kedua dengan guru BK. Yang ketiga mungkin saya juga dengan wakil kesiswaan dan juga dengan kepala sekolah. Nah, saya juga akan memberikan laporan kepada kepala sekolah sebagai seorang guru penggerak itu juga ya apa saja sih yang saya telah lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Ini tadi saya membuat salah satu namanya program namanya berjaga di grup WA, kemudian namanya membuat grup paguyuban dan juga intens komunikasi dengan walas dan guru BK gitu. Nah, seperti itu. Oke, oke. Jadi kira-kira rencana Ibu ini berhasil. Bagaimana ke depannya rencana Ibu ini dikatakan berhasil atau apa harapan Ibu ke depannya? Seperti apa? Nah, harapan saya dengan apa yang akan saya rencanakan ini Bu Rizka ya, saya berharap tidak ada lagi anak saya yang terlambat masuk. Khususnya di jam saya terutama Bu Rizka ya, kalau sudah berhasil tentu saya akan bisa mengimbaskannya ke orang lain. Kalau tanpa bukti tentu saya tidak bisa ya Bu Rizka. Nah, jelas kalau memang betul anak-anak itu terlambat tuh nggak masalah ya Bu Rizka. Contoh ban motornya bocor di jalan itu lain masalah gitu. Nah, minimal mereka itu kalau dia pun bermasalah di jalan dia kasih laporan gitu. Dia WA guru pertamanya kalau dia bannya bocor kan seperti itu. Dia kasih bukti fisik kan itu. Nah, kemudian grup ini adanya komunikasi yang intens juga antara orang tua dengan guru gitu. Artinya begini, di kurikulum Merdeka kita kan dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang prima kepada anak. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu juga permasalahannya di rumah gitu ya. Kenapa anak ini bermenung, kenapa anak terlambat. Nah, jadi kita harus juga ada komunikasi yang selama ini belum saya lakukan itu Bu Rizka. Kalaupun saya lakukan itu baru sebatas misalnya mensosialisasikan program-program sekolah dan belum berhubungan dengan langsung terhadap proses pembelajaran, artinya aspek-aspek psikologi ataupun kebiasaan si anak di rumah yang berakibat terhadap proses pembelajaran. Itulah bersih. Jadi saya salut ya dengan Ibu sebagai pendidik selalu memperhatikan muridnya ya. Mudah-mudahan Ibu apa yang Ibu rencanakan ke depannya dapat berjalan dengan baik ya dan anak murid Ibu bisa disiplin kembali seperti yang Ibu harapkan. Nah, saya rasa Ibu bisa mengatasi masalah Ibu ini sendiri ya. Kita lihat ke depannya atau beberapa hari kita bertemu kembali melihat perkembangan anak Ibu. Terima kasih Bu Rizka, terima kasih. Mudah-mudahan bisa ya Bu Rizka saya laksanakan Ya. dan
mudah-mudahan dengan adanya komitmen dari saya dan juga schedule yang saya buat dan saya sungguh-sungguh melaksanakan, insya Allah mungkin saya yakin juga Bu Rizka, artinya proses itu tidak pernah mendustai hasil gitu. Ya, amin. Ya, ya. Cuma Bu, dengan adanya ini artinya dengan adanya sharing dengan Bu Rizka itu kan membuka wawasan saya gitu. Oh ya, sama-sama ya Bu. Iya Bu Rizka. Ya, kita cukupkan sekian dulu ya Bu. Makasih Apakah Bu ada Rizka. pertanyaan? Ya, oke cukup ya. Ya, cukup. Makasih Bu Oke, Rizka. ya, sama-sama. Hmm.